Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Fuad Husaini di sini. Pada video kali ini aku akan berbagi informasi tentang ekonomi syariah dengan judul perbedaan koperasi syariah dan koperasi konvensional, supaya teman-teman lebih mendalam mengetahui perbedaan koperasi syariah dan koperasi konvensional. Pengertian koperasi syariah. Koperasi syariah dalam bahasa Arab disebut dengan syirkah ta'awuniyah, adalah suatu persekutuan baru yang belum dikenal atau belum dijelaskan oleh para ahli fikih terdahulu. Koperasi berasal dari kata Inggris yaitu cooperation, yang artinya kerjasama. Secara istilah, koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggotanya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup bersama. Dan syarat berdirinya koperasi itu ada 4. Yang pertama, dilakukan dengan akta notaris. Disahkan oleh pemerintah. Yang ketiga, didaftarkan oleh pengadilan negeri. Yang keempat, diumumkan dalam berita negara. Perbedaan koperasi syariah dan koperasi konvensional itu secara garis besar ada 5. Yang pertama itu prinsip pada koperasi syariah yang dijalankan harus sesuai dengan konsep keislaman. Beberapa prinsip tersebut adalah: kekayaan adalah amanah dari Allah SWT, tidak dapat sepenuhnya dimiliki oleh siapapun. Yang kedua, setiap manusia memiliki hak dan kebebasan untuk melakukannya asalkan sesuai dengan ketentuan syariat. Yang ketiga, manusia adalah khalifah dan makmur di dunia ini. Yang keempat, menjunjung tinggi keadilan dan menolak segala sesuatu yang berkaitan dengan ribawi dan konsentrasi sumber daya ekonomi pada sekelompok orang. Dan yang kedua yaitu sistem bunga. Sistem bunga pada koperasi konvensional biasanya memberikan bunga untuk para nasabahnya. Sedangkan pada koperasi syariah, bagi hasil adalah cara yang diambil untuk melayani para nasabahnya. Sistem bunga atau riba yang memberatkan nasabah dilarang oleh prinsip syariah. Oleh karena itu, koperasi syariah berdiri atas kemitraan pada seluruh aktivitas atas dasar kesetaraan dan keadilan. Yang ketiga, aspek pengawasan. Aspek pengawasan pada koperasi syariah adalah pengawasan kinerja dan pengawasan syariah. Pengawasan ini akan memperhatikan kejujuran para internal koperasi. Selain itu, tidak hanya pada pengurus koperasi, namun pengawasannya juga dilakukan terhadap aliran dana dan pembagian hasil. Hal ini berbeda dengan koperasi konvensional yang hanya memiliki pengawasan kinerja, yang mana hanya mengurus kinerja pengelolaan koperasi. Yang keempat, penyaluran produk. Pada koperasi konvensional terdapat sistem kredit dan peminjaman barang pada produknya. Hal ini memungkinkan peminjam atau nasabah untuk meminjam dana dan kemudian mengembalikannya beserta dengan bunga pinjaman. Koperasi konvensional tidak memiliki urusan untuk mengetahui apakah uang atau barang yang digunakan mendatangkan kerugian atau keuntungan. Tanpa kecuali, para nasabah harus mengembalikan uang sebesar yang dipinjam ditambah bunga yang telah ditetapkan pada ART. Di koperasi syariah, aktivitas ini sedikit berbeda. Koperasi ini tidak mengkreditkan barang-barangnya, melainkan menjual secara tunai. Transaksi jual beli ini juga dikenal dengan nama muraqabah. Kemudian uang atau barang yang dipinjamkan kepada para nasabah pun tidak dikenakan bunga, melainkan bagi hasil. Artinya, jika nasabah mengalami kerugian,
koperasi akan turut serta mendapatkan pengurangan pengembalian uang. Ini merupakan salah satu bagi hasil yang diterapkan pada koperasi syariah. Yang kelima, fungsi sebagai lembaga zakat. Koperasi konvensional tidak menjadikan usahanya sebagai penerima atau penyalur zakat. Sedangkan koperasi syariah, zakat dianjurkan bagi para nasabahnya karena koperasi ini juga berfungsi sebagai institusi siswa. Demikianlah informasi yang bisa aku sampaikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.